Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan kisah singkat Santo Charbel Makhlouf, pembuat mukjizat. Yosef Sharon Makhlouf. Santo Charbel Makhlouf lahir tanggal 8 Mei 1828 dengan nama Yosef Anton Makhlouf di BKA Kafro, Lebanon. Ia seorang rahib, mistikus, dan imam gereja Katolik Maronit berkebangsaan Lebanon yang dikanonisasi sebagai santo oleh Paus Paulus ke-6. Gereja Katolik Maronit adalah salah satu gereja Katolik Timur yang berada dalam persekutuan penuh dengan tahta suci di Roma. Yosef Makhlouf adalah seorang anak yatim piatu. Ayahnya wafat ketika ia masih berusia 3 tahun dan diasuh oleh pamannya. Di usia 23 tahun, Yosef masuk biara Santo Maron di Anaya, Lebanon, dan menggunakan nama biara Charbel menurut nama seorang martir gereja Maronit di abad kedua. Yosef mengucapkan kau kekalnya tahun 1853 dan ditabiskan sebagai imam 6 tahun kemudian. Seturut teladan dari Santo Maron, Bapa Gereja Maronit, Romo Charbel menjalani hidup suci. Ia memilih mengamalkan hidup sebagai pertapa. Ia bermati raga, makan sedikit, tidur di lantai yang keras, dan menghabiskan berjam-jam lamanya di dalam doa. Sejak tahun 1875 sampai akhir hidupnya tahun 1898, Romo Charbel menjadi seorang yang sepenuhnya mengasihi Yesus. Kesuciannya membuat orang-orang mendatanginya, minta diberkati dan minta didoakan. Selama hidupnya, Romo Charbel hampir tidak pernah meninggalkan pertapaannya. 16 Desember 1898, Romo Charbel terserang suatu penyakit sewaktu merayakan Misa Kudus. Dia wafat malam Natal tahun 1898, dimakamkan di pemakaman biaranya, Biara Santo Maron di Anaya. Beberapa bulan kemudian, sinar-sinar cemerlang terlihat memancar di sekitar makamnya. Dari tempat itu, jenazahnya masih terus mengeluarkan keringat dan darah. Dipindahkannya ke dalam peti jenazah khusus. Rombongan-rombongan besar bersiara mulai berdatangan ke makamnya. Tahun 1925, beatifikasi dan kanonisasinya diajukan untuk diumumkan oleh Paus Pius ke-11. Pada 1950, makamnya dibuka di hadapan sebuah komisi khusus yang juga beranggotakan para dokter yang memberi verifikasi akan keutuhan jenazahnya. Setelah makam dibuka dan diperiksa, dilaporkan terjadi berbagai mukjizat yang berlipat ganda. Makamnya telah menjadi sebuah tempat ziarah yang dikunjungi banyak orang, baik warga Lebanon maupun non-Lebanon, Kristiani maupun non-Kristiani. Tanggal 5 Desember 1965, Paus Paulus ke-6 memimpin upacara beatifikasi sang pertapa suci Pastor Charbel Makhlouf.
sewaktu penutupan Konsili Vatikan kedua. 12 tahun kemudian, tanggal 9 Oktober 1977, Paus yang sama memaklumkan Beato Charbel Malo sebagai santo. Saat itu Bapa Suci menjelaskan bahwa Santo Charbel dengan cara hidupnya mengajarkan kepada kita jalan sejati kepada Tuhan. Beliau mengatakan bahwa budaya kita saat ini memuliakan kekayaan dan kenikmatan, tetapi Santo Charbel adalah sebaliknya. Ia mengajarkan kepada kita melalui teladan hidupnya nilai-nilai spiritual dalam kemiskinan, mati raga, dan doa. Perayaan 24 Desember, lahir 8 Mei 1828, kota asal BKA Kafra, Lebanon. Wabah 24 Desember 1898, dianiaya Lebanon oleh sebab alamiah. Beatifikasi 5 Desember 1965 oleh Paus Paulus ke-6. Kanonisasi 9 Oktober 1977 oleh Paus Paulus ke-6. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.